Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali lagi kita update terkait dengan persidangan kasus Brigadir Joshua yang semakin berdrama dan juga ada berbagai macam halangan. Aku melihat dari media massa Indonesia untuk menyiarkan secara langsung terkait isi dari persidangan tersebut. Entah ini adalah untuk membuat proses persidangan lancar, ataukah ada dugaan-dugaan karena takutnya ada saksi lain yang akan mengetahui juga materi persidangan dan akan saling mengganti atau melakukan konspirasi untuk melakukan hal tertentu. Ada 9 saksi yang diperiksa dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ada satu hal yang menarik adalah mengenai senjata yang ditunjukkan hari ini. Tetapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau mengucapkan dulu turut berduka cita atas musibah atau gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Untuk berita hari ini, aku dapatkan kabar bahwa paling tidak sudah ada 162 orang yang meninggal dunia dan kemungkinan besar korban ini akan terus bertambah karena mengingat masih dilakukan evakuasi ke sejumlah wilayah yang masih terkena longsoran. Mudah-mudahan seluruh korban jiwa diberikan kedamaian dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, serta untuk seluruh korban yang mengalami musibah ini mudah-mudahan diberikan kemudahan dan juga banyak di antara kita yang mau membantu untuk meringankan beban yang diterima oleh saudara kita di Cianjur, Jawa Barat. Oke, kembali kita update mengenai kasus dari Brigadir Joshua ini. Beberapa hal yang menarik adalah pada saat salah satu keterangan yang disampaikan dari jaksa penuntut umum tentang senjata. Senjata ini ternyata yang ditunjukkan di persidangan pada saat ditanya oleh hakim, ada satu senjata yang menarik perhatian hakim pada saat jaksa penuntut umum memunculkan senjata, yakni adalah HS. Nah, hakim kemudian bertanya ke Azan Romer, apakah senjata ini adalah pistol yang saat di tanggal 8 Juli 2022 terjatuh oleh Ferdy Sambo dan Ferdy Sambo menghalangi Anda untuk membantu mengambilkannya. Dan saat itu diketahui menurut Azan Romer, Ferdy Sambo sudah memakai sarung tangan plastik warna hitam. Ini dikonfirmasi setelah dicek oleh Azan Romer, ternyata itu adalah benar. Nah, kalau aku cross-check dengan data dari Ridwan Soplanit, mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, yang Ridwan Soplanit ini juga termasuk dalam rangkaian obstruction of justice. Dia adalah salah satu oknum yang dikategorikan juga terlibat di sini. Ada salah satu laporan yang diterima adalah mengenai laporan senjata atau pistol. Di minggu pertama pada saat peristiwa ini terjadi, Ridwan mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa yang diamankan itu cuma ada 2 senjata. Pertama adalah Senpi HS 2331 dan kedua adalah Glock 17. Nah, dari sini HS ini kan sudah dimasukkan ke dalam laporan tersebut. Apakah HS ini adalah yang sama tipenya dengan yang diamankan? Ya, kemungkinan besar adalah iya, karena pada saat persidangan hari ini kita tidak diberitahu HS ini tipe apa. Tetapi aku bisa menangkap ini adalah linear karena HS yang dibicarakan adalah 2331. Milik siapa HS ini? Apakah milik dari Ferdy Sambo ataukah milik dari Brigadir Joshua? Karena setahu aku miliknya Brigadir Joshua itu juga adalah Glock 17 ya. Jadi untuk para ajudan selain Barada Richard Eliezer juga pakai Glock 17. Apakah HS ini miliknya Joshua? Please correct me if I'm wrong. Kayaknya yang milik HS ini miliknya Joshua juga ataukah miliknya Sambo? Karena sudah banyak data yang kita bahas agak sedikit miss. Tetapi itu adalah paling tidak sebagai keterangannya. Nah, pada saat Azan Romer ini ditanya mengenai tahu senjatanya, dia sangat well knowledge ya, karena wajar, dia adalah anggota kepolisian yang tahu jenis-jenis senjata. Pada saat ditanya Glock 17 ini, dia bisa mengidentifikasi betul itu adalah Glock 17, tapi pada saat dia ditanya ini milik siapa, tahu tidak? Dia mengatakan tidak tahu. Apakah ini adalah jawaban yang tulus atau tidak? Tidak tahu ini apakah
dia hanya pura-pura tidak tahu aja, kemudian dari jaksa penuntut umum menjelaskan ini adalah miliknya Richard Eliezer. Nah, kenapa senjata ini ditanyakan? Apakah ini berhubungan juga dengan 3 atau tidak disebutkan 3 sebenarnya? Kalau aku cek dari jejak digital, ini adalah statement yang disampaikan dari Ketua Komnas HAM yang pada awal penyidikan untuk dilakukan investigasi juga. Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa ditemukan ada lebih dari 1 jenis peluru di tubuh Joshua. Tetapi lebih dari 1 ini kan bisa 2, 3. Menurut aku antara 2 atau 3. Karena tidak dijelaskan spesifik ada 2 atau 3. Tetapi yang pasti minimal ada 2 jenis peluru. Dan peluru itu kan setiap peluru pasti akan berbeda. Hanya bisa untuk di satu senjata aja. Bahkan setiap peluru tuh seperti sidik jari manusia. Walaupun manusia itu kembar identik, tapi sidik jarinya itu pasti berbeda. Sama juga dengan peluru. Tidak ada satupun peluru di dunia ini, walaupun dari jenis senjata yang sama, akan memiliki hal yang sama. Karena itu kayak sidik jari kurang lebih. Nah, sebenarnya dari pertanyaan mengenai ini, untuk mencari jawaban dari persilangan pendapat dari Barada Eliezer dan juga dari Verdi Sambo. Tetap fokusnya adalah mengenai siapa yang menembak Brigadir Joshua. Dari Komnas HAM pun juga pada saat awal investigasi mengatakan bahwa tidak mungkin kalau Richard itu hanya menembak sendirian saja. Kemungkinan besar ada orang lain juga yang menembak karena dengan temuan ada lebih dari 1 jenis peluru tersebut. Lantas kan yang menjadi pertanyaan, kalau aku lihat dari keterangan di sidang kemarin, Ridwan Soplanit, senjata yang dipakai untuk menembaki lokasi di TKP di Rumah Duren 3 tersebut, itu kan senjata miliknya dari Brigadir Joshua, agar make sense kan ya, menjadi salah satu kronologi kebohongan di awal bahwa terjadi aksi saling tembak-menembak tersebut. Joshua nembak, tapi tidak ada yang mengenai Barada Richard Eliezer. Jadi itu make sense kenapa menggunakan nembaknya itu dengan senjatanya dari Brigadir Joshua. Nah, tetapi dari sini teman-teman, satu hal yang kita juga cukup janggal pada saat Ridwan Soplanit ya, mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa dia memang secara pribadi pada saat datang ke lokasi TKP, dia mengaku tidak melihat secara detail apakah ada luka di bagian belakangnya Brigadir Joshua. Tetapi pada saat hakim bertanya ke sisi yang lain lagi, oke, kalau Anda tidak melihat secara pribadi karena Anda adalah orang pertama kali datang yang di sana dari Polres Jakarta Selatan, bagaimana dengan laporan yang Anda dapatkan dari anak buah Anda? Apakah ada keterangan awal bahwa ada luka tembakan atau lubang di belakang kepalanya Joshua? Dan Ridwan Soplanit mengatakan tidak ada laporan tersebut. Jadi ini juga mengkonfirmasi temuan dari Komnas HAM bahwa Verdi Sambo dalam pengakuannya ngobrol 4 mata dengan Ketua Komnas HAM bahwa dia mengakui sudah melakukan rekayasa untuk membunuh Joshua, kemudian juga dia yang memandu membuat skenario untuk melakukan obstruction of justice. Ada 2 hal ini yang sudah diakui, tetapi bagi aku pribadi, kenapa Verdi Sambo mengambil 2 hal ini dikatakan ke Komnas HAM yang otomatis itu sebagai pengakuan dia pribadi? Aku yakin karena ada beberapa hal yang sedang disembunyikan. Salah satu hal yang cukup ada kemungkinan cukup tinggi, yang ini juga berdasarkan dari keterangan Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari kuasa hukum dari Brigadir Joshua, yang menduga sangat kuat bahwa Putri Chandrawati adalah penembak ketiga. Apakah ini mungkin? Karena kita belum tahu ya, sampai sekarang ini kan memang diketahui, kita boleh dibilang lah belum masuk dalam tahapan pembuktian, tetapi dengan data-data lainnya dari balistik ataupun juga dari temuan-temuan Komnas HAM yang lainnya, sudah dapat dipastikan memang ada lebih dari 1 peluru yang bersarang di tubuh Brigadir Joshua. Kita akan menanti pada saat tahapan pembuktian nanti, ataupun keterangan dari ahli, baik itu dari dokter otopsi ataupun juga dari balistik, yang untuk mengkonfirmasi, oh ternyata benar ada 2, ada 3, karena selama ini kita baru tanya di atas 1 peluru yang masuk ke tubuh Brigadir Joshua. Nah, apakah ini adalah
Putri Chandrawati yang menembak ataukah Ferdy Sambo? Karena kalau secara pribadi ada sebagian orang yang mulai percaya sekarang ini apa sebenarnya kepuasan dari seorang Ferdy Sambo melihat ingin menyakiti seorang Joshua adalah dengan dia tidak mau menembak tidak mau melihat bahwa Joshua itu ditembak oleh dirinya, tetapi dia punya kepuasan. Pertama yang nembak adalah Richard atau Barada Eliezer. Karena apa? Karena kan di 4 bulan atau sebulan terakhir ya, sebulan terakhir dari menjelang meninggalnya Joshua, Richard dan juga Joshua itu tinggalnya satu kamar. Jadi ingin membuat Joshua itu merasa tersakiti dalam, nih kamu dihabisi langsung oleh teman satu kamarmu sendiri, satu roommate-mu sendiri. Aku sebegitu powerfulnya. Itu adalah membuat kesakitan yang jauh lebih sakit untuk Joshua. Yang kedua, apakah juga sama? Putri Chandrawati adalah dugaannya yang menjadi penembak kedua atas perintah dari Ferdy Sambo. Lihat nih, orang yang dugaannya bagi yang percaya perselingkuhan atau pelecehan tersebut, Putri Chandrawati nih orang yang kamu sakiti, kamu juga akan merasakan timah panas dari ini. Orang yang kamu kagumi juga, karena dengan keterangan dikatakan betapa dekatnya antara Putri Chandrawati dengan Joshua, dibuktikan dengan adiknya Reza dibantu berbagai macam hal, termasuk juga pemindahan dari Jakarta menuju ke Polda Jambi. Bagi aku pribadi itu sudah hal yang spesial, walaupun dari pihaknya FS dan juga PC dalam persidangan mengatakan semua ajudan kami perlakukan sama, tidak ada yang spesial, tetapi kami tidak bisa mengontrol jika ada salah satu di antaranya merasa dispesialkan. Menurut aku itu bukan merasa dispesialkan, tetapi memang spesial dengan fakta-fakta kan katanya diperlakukan sama semua seperti itu. Tetapi kita coba cek di satu poin aja. Apakah seluruh adik atau kakak atau saudara dari para ajudan yang bekerja ke Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati diperlakukan juga sama seperti adiknya Joshua? Itu adalah sebuah big question yang kalau memang ada fakta itu coba aja dibuktikan. Kenapa mereka tidak menunjukkan bukti-bukti tersebut? Karena memang tidak ada sepertinya. Karena kayak video pada saat lagi perayaan di Magelang, kan mereka ada rekamannya, ada dokumentasinya. Itu pun ditunjukkan di persidangan. Kenapa yang lain itu tidak ditunjukkan? Karena memang tidak ada fakta tersebut dan memang ada beberapa hal yang sedang disembunyikan. Yang masih menjadi pertanyaan, aku pengen tahu banget keterangan. Sebenarnya kita sudah bisa menebak, tetapi bagaimanapun juga authority yang mengatakan ada berapa jenis peluru yang bersarang di tubuh Joshua, apakah ada 2 ataukah ada 3, karena antara 2 ini bisa menjadi salah satu hal yang akan menguatkan keterangan ahli nanti yang nembak sebenarnya antara 2 atau 3. Karena kalau lihat dari keterangan sampai sekarang sudah dapat dipastikan yang menembak itu adalah 2 orang. Tetapi dengan dugaan dari Kamarudin Simanjuntak ada 3 orang katanya, ya ini akan dijawab dengan nanti pada saat keterangan ahli, baik itu dari otopsi dan juga dari balistik. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara karena aku sering live juga untuk ngebahas kasus ini di kedua akun tersebut. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.